Selamat sore pemirsa, mengawali sore ini saya Putri Nur Hikmah bersama Restu Putri Nabila hadir menemani aktivitas Anda bersama Buletin IMD selama 60 menit ke depan. Kami akan menyajikan informasi yang tajam, aktual, dan terpercaya. Tim redaksi kami telah merangkum sejumlah informasi yang penting dan aktual sejak malam hingga pagi ini. Mulai dari perkembangan geopolitik luar negeri hingga kabar nasional tentang hukum, kriminal, dan hal-hal yang menjadi sorotan publik nasional maupun internasional. Berikut top 3 news sore ini. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran justru berimbas pada krisis BBM internasional. Bencana longsor melanda Bantar Gebang menewaskan 7 orang warga. Kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Indonesia menyeret 16 mahasiswa dari Fakultas Hukum UI. Selain ketiga informasi tersebut, masih ada sejumlah informasi lainnya yang patut Anda ikuti dalam Buletin IMD. Pemirsa, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di mana rupiah menyentuh angka 18.000 per dolar menjadi alarm ekonomi Indonesia. Dampak ekonomi yang terjadi adalah akibat dari kisruh di Timur Tengah akibat serangan Amerika terhadap Iran. Lantas bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Berikut realitanya di lapangan. Pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM nasional. Meskipun harga minyak dunia terus mengalami tren kenaikan akibat dampak konflik global yang belum mereda. Pemerintah memilih untuk menjaga stabilitas domestik sebagai prioritas utama. Sementara itu, beban kenaikan harga minyak dunia akan ditanggung melalui skema subsidi pemerintah yang akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas. Langkah ini diharapkan mampu menekan laju inflasi, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada jalur positif. Pemerintah menjamin dengan menjaga harga BBM agar tetap stabil, perputaran ekonomi di tingkat masyarakat akan memperkuat ekonomi dasar karena daya beli yang tetap terjaga. Dari Jakarta, saya Rusmia dan Rido melaporkan untuk Buletin IMD. Kembali ke rekan Putri dan Nare di studio. Terima kasih Rusmia atas laporannya. Pemirsa, kami masih memiliki rangkaian informasi penting lainnya. Tetap bersama kami di Buletin IMD. Kami akan kembali sesaat lagi. Yang haus. Haus macet panas di jalan. Cobain dah, lebih dengerin. Berani. Ting bang ting, ting tang, tang tang tang, ting bang ting. Spread baru, Esa sodanya nyegerin lo jutaan kali lipat. Ini baru hidup. Hidup dalam mimpi, namanya juga sad boy. Mandi nangis, lihat mantan nangis. Ya. Daripada hatimu sendu, lebih baik beli Aqua biar bisa liburan gratis. The power of dreams. To be outstanding, you have to stand out. Own the spotlight. Tell them who's the best. New Honda Brio. Flex in sophistication. Bisa-bisanya keluarga Padika. Sorry miss, dia bisa lebih cepat tak? Gak bisa lagi. Lu bisa ngetap lebih gampang gak sih? Bisa, pakai Livin aja. Klik tap to pay, pilih sumber dana, bayar deh. Tuh bisa kan? Tinggal tap pakai HP aja. Livin aja, semua bisa. Masih bersama kami dalam Buletin IMD. Di tengah berbagai spekulasi publik, pemerintah secara resmi pastikan BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026. Untuk mengetahui proses terkini, kita akan bergabung dengan rekan kami Cinta yang berada di lokasi Bantar Gebang. Baik, terima kasih Putri. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di titik lokasi Bantar Gebang, Kota Bekasi.
Seperti yang bisa pemirsa lihat, di belakang saya masih dalam proses evakuasi. Insiden yang terjadi di TPST Bantar Gebang Bekasi mengakibatkan 7 orang tewas. Tumpukan sampah yang telah melebihi kapasitas diindikasi sebagai penyebab utamanya terjadinya longsor. Material sampah yang runtuh menimbun sejumlah pemukiman warga, termasuk pemilik warung yang berada di titik tertinggi. Tim SAR gabungan melakukan proses pencarian dan evakuasi selama 3 hari untuk menemukan keseluruhan korban yang tertimbun. Sampai berita ini diturunkan, pencarian korban masih tetap dilakukan. Saya Cinta dan Faiz melaporkan dari Bantar Gebang, Kota Bekasi. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Pesan juga ya guys. Dia mah enak bisa makan KFC. Kalian juga bisa enak. Cobain menu petok. Promo enak, mentok. Petok. KFC jagonya ayam. Ini bukan cuma mimpi kebahagiaan. Momen apapun bisa jadi nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Extra Joss Presents. Lagi, buktikan! Extra Joss, lagi berani, ekstra lain. Kabar terakhir saat ini, Universitas Indonesia telah menetapkan sanksi terhadap 15 pelaku dalam kasus kekerasan seksual di grup chat mesum di lingkungan Fakultas Hukum. Dari 15 terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran, 3 orang dikenakan penundaan kegiatan akademik selama 3 semester, 7 orang mendapatkan skor selama 2 semester, dan 4 orang menerima skor selama 1 semester. Selain sanksi skor, para terlapor diwajibkan untuk mengikuti konseling psikologis serta mengikuti mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberruangan. Halo pemirsa, kembali lagi di Buletin IMDE. Informasi selanjutnya menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagai pengembangan kasus pelecehan seksual digital, saat ini di studio sudah hadir pakar hukum IT Bapak Fauzan. Halo sore Pak Fauzan. Sore Putri. Bagaimana Bapak melihat perkembangan kasus pelecehan digital yang dilakukan oleh 16 mahasiswa UI? Sejauh ini kami sudah memberikan sanksi akademik kepada mereka, terutama untuk skorsing semester, maksimal 3 semester, dan juga sanksi administratif. Oke, baik. Yang selanjutnya, apakah undang-undang IT kita sudah melindungi hak-hak dari warga negara, khususnya perempuan? Sudah, karena ini kan bersifat digital,
Jadi di kampus kami ini kita ada yang namanya PPKPT. Jadi kalau misalkan ada saksi, mereka bisa lapor ke PPKPT, kemudian kita proses ke rektorat. Oke, baik. Yang selanjutnya, apakah hukuman yang diberikan secara offline akan sama dengan online khususnya untuk kasus ini, pelecehan seksual oleh mahasiswa FHUI? Khususnya sama ya, pastinya sama. Karena apa yang kita tulis itu juga berdasarkan dari hati kita. Itu juga sama kayak kita mau ngomong, pastikan dari hati dulu. Jadi sama. Oke, yang terakhir nih Pak. Bagaimana sosialisasi yang diperlukan untuk mengedukasi masyarakat sebagai bentuk antisipasi kasus seperti ini? Untuk antisipasinya yaitu kita akan melakukan lagi literasi digital, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Jadi yang saya harapkan tidak akan lagi terjadi hal-hal seperti ini. Oke, terima kasih ya Pak atas pembicaraan kita yang singkat ini. Pemirsa, demikian wawancara bersama pakar IT Bapak Fauzan tentang kasus pelecehan seksual digital yang dilakukan oleh mahasiswa FHUI. Sepenuhnya, saya tidak tertuju, namun itu sepenuhnya salah. Penanganan kasus ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Indonesia. UI mengatakan, pendekatan berjenjang ini memastikan setiap keputusan proporsional terhadap perbuatan yang terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Langkah tegas ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Demikian informasi terakhir kasus pelecehan seksual yang dilakukan mahasiswa FHUI, sekaligus menutup segmen hukum kali ini. Tetap bersama kami, sesaat lagi kami akan membuka kembali dengan berita menarik lainnya. Flu dan batuk nih. Untung ada Bodrek Flu dan Batuk PE. Formula pas dan efektif. Ahlinya redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Sakit bos. Kaki keinjak terus menangkan harimu. Gue titip. Loh, bengong. Jawab, ketik seblak. Seblak. Udah lama nih gak dicabein. Jam segini mah kopi, biar on lagi kerjanya. Wah, kayak orang bener lu. Ngopi mah pagi. Jam segini mah gorengan lah. Gue nitip gorengannya 50 biji, banyakin bakwan sama abangnya. Yang satu pesan, satunya nggak ngotak. Gorengan segitu bakal apaan? Bakal umroh. Gini nih kalau nggak ngerti industri kreatif, ya buat lembur lah. Sama kayak yang bikin iklan ini. Ketik hapus, ketik hapus. Butuh es kopi nih mah. Gas kita jajan. Lu seger gua ger. Nih, tapi buat beli gorengan ya. Ya elah, segini doang buat gorengan 50 biji. Yang ada. Wah. Cimory Yogurt Bites dengan nata de coco di tiap kunyahan. Bikin perut, otak, dan mulut jadi akur. Laku nih, apa jual sini aja ya? Bisa-bisanya keluarga Padika. Aduh. Sorry Miss, dia bisa lebih cepat tak? Gak bisa lagi. Lu bisa ngetap lebih gampang gak sih? Bisa, pakai Livin aja. Klik tap to pay, pilih sumber dana, bayar deh. Tuh, bisa kan? Tinggal tap pakai HP aja. Livin aja, semua bisa. Semua orang lagi kepanasan. Belum gajian kepanasan. Diputusin kepanasan. Kota ini butuh vitamin Damkas. Kota ini butuh vitamin pemadam kepanasan. Si jeruk siap memadamkan kepanasan. Juaranya vitamin yang nyegeri. Nutrisari penuhi 100% kebutuhan vitamin C tiap hari. Jeruk kau minum jeruk. Pemadam kepanasan. Nutrisari. Pemirsa
Pemirsa, kembali lagi di Buletin IMDE. Saat ini telah hadir bersama kami Bapak Andika Dwi Putra sebagai pengamat ketenaga kerjaan. Kita akan membedah dampak negatif dalam dunia kerja di era yang serba AI ini. Selamat malam Pak Andika. Selamat malam. Apakah sistem AI pada rekrutmen saat ini sudah terlalu bias, sampai-sampai kandidat yang sebenarnya kompeten justru dijegal dan langsung ditolak oleh mesin? Oke, menurut saya AI sendiri itu emang bantu mempercepat proses rekrutmen. Tapi sebenarnya AI juga kan punya keterbatasan kan, karena hanya nilai berdasarkan data yang ada aja. Nah, jadi ada kemungkinan kandidat yang sebenarnya itu terlewatkan, yang kandidat kompeten tuh terlewatkan. Jadi harusnya HR dan AI itu bekerja sama untuk melewati proses rekrutmen itu sendiri. Harusnya HR dan AI harusnya berdampingan juga. Jadi HR juga bisa turun tangan saat proses rekrutmen gitu. Oke, lalu bagaimana HR memastikan sentuhan manusiawi tidak hilang, Pak? Apakah ada evaluasi yang manual agar pelamar kerja tidak merasa diperlakukan tidak adil oleh robot? Oke, biasanya AI itu hanya digunakan di tahap awal aja. Jadi saat proses seleksi, AI boleh turun tangan. Tapi saat pemilihan, HR juga harus melewati proses interview biar kandidat-kandidat yang kompeten itu nggak terlewatkan gitu, biar tetap adil juga. Oke, terima kasih Pak Andika atas Terima penjelasannya. kasih. Pemirsa, pada akhirnya kita tidak bisa mengabaikan kehadiran AI karena semua elemen kehidupan terkoneksi dengan AI. Untuk itu, kita wajib mengikuti teknologi agar tidak terlindas dan tetap bisa eksis dan mampu berkompetisi di era digitalisasi. Berikutnya, stereotip kerja kantoran dengan jam kerja 9 to 5 nampaknya kian bergeser di mata anak muda. Riset menunjukkan mayoritas Gen Z kini justru lebih memilih jalur freelance dibanding menjadi karyawan tetap. Ini bukan cuma mimpi kebahagiaan. Momen apapun bisa jadi nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum. Mau dong, enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Bosan juga ya guys. Dia mah enak bisa makan KFC. Kalian juga bisa enak. Cobain menu petok. Promo enak, mentok. Petok. KFC jagonya ayam. Yang haus, yang haus, yang haus, yang haus. Haus macet panas di jalan haus. Cobain dah, lebih dengerin. Berani. Bing bang ting, ting ting tang, tang tang tang, ting bang ting. Spread baru, Esa sodanya nyegerin lo jutaan kali lipat. Pemirsa, sore ini kita akan membedah tren tersebut bersama Rosa, Gen Z yang berhasil sebagai freelance. Halo Rosa. Halo Kak Restu. Sebenarnya apa pemicu terbesar Gen Z ini yang tidak mau kerja kantoran? Apakah karena sistem kantoran konvensional yang dinilai terlalu mengekang kreativitas mereka? Sebenarnya aku mewakili para Gen Z tuh ngerasa kalau di kantor tuh kita kurang bebas berekspresi ya. Apalagi Gen Z tuh orangnya nggak mau ribet. Jadi mungkin kalau kerja kantoran kita nggak suka sama rules yang terlalu strict. Jadi kita suka yang fleksibel gitu sama kegiatan kita di luar kerjaan dengan aktivitas atau hobi kita yang lain gitu. Oke, tetapi jalur freelance ini kan rentan tanpa jaminan kesehatan dan pendapatan tidak menentu ya. Bagaimana Gen Z mensiasati resiko finansial jangka panjang ini?
Sebenarnya kalau freelance untuk jangka panjang sih, aku sebagai Gen Z nggak merekomendasikan. Tapi kita juga harus nggak berdiri di satu kaki aja. Kita juga harus punya backup plan yang lain gitu. Oke, terima kasih Rosa atas perspektifnya yang menarik banget nih. Nah, pemirsa, fenomena penggeseran gaya kerja Gen Z ini rupanya memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya suara publik menanggapinya? Tim kami sudah mengumpulkan data dari polling dan opini terkait Gen Z dalam mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan permintaan tenaga kerja freelance semakin meningkat. Di sisi lain, Gen Z semakin banyak menawarkan jasanya karena skill digital mereka yang sangat tinggi dan akses platform kerja yang sangat mudah. Akibatnya, kurva supply dan demand tenaga kerja freelance sama-sama bergeser ke kanan, sehingga pasar freelance tumbuh dengan cepat. Dari hasil polling tadi terlihat jelas bahwa fleksibilitas kini menjadi mata uang baru yang paling dicari oleh angkatan kerja muda alias Gen Z pada saat ini. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di segmen ini, tetap di Buletin IMDE, karena setelah jeda iklan berikut ini, kami masih akan kembali dengan deretan informasi menarik lainnya. HP sering nge-lag. Pakai yang pasti dong. Galaxy A07 pasti mulai dari sejutaan. Yang penting prosesornya pasti lancar buka banyak aplikasi. Mau scrolling juga pasti lancar deh. Wah, Ngecas pasti cepet. Bisa tahan seharian. Yang penting pasti terhindar aplikasi berbahaya dan iklan. tumpah. Santai, pasti aman kena cipratan air. Wow. Nih buat kamu, Galaxy A07 baru. Beli sekarang. Flu dan batuk nih. Untung ada Bodrek Flu dan Batuk PE. Formula pas dan efektif. Ahlinya redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Sakit bos. Kaki keinjak. Terus menangkan harimu. Bisa-bisanya keluarga Padika. Sorry miss, dia bisa lebih cepat tak? Gak bisa lagi. Lu bisa ngetap lebih gampang gak sih? Bisa. Pakai Livin aja. Klik tap to pay, pilih sumber dana, bayar deh. Tuh bisa kan? Tinggal tap pakai HP aja. Livin aja, semua bisa. Kembali lagi bersama kami di Buletin IMDE. Kami akan menyoroti informasi positif dari dunia pendidikan. Mahasiswa IMDE dipercaya menjadi tim eksekutor dalam produksi iklan layanan masyarakat hasil kolaborasi Kalbe Farma dan Kementerian Republik Indonesia. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di SCTV Tower. IMDE saat ini merayakan Disnatalis ke-28 di dua tempat, yaitu kampus IMDE dan SCTV Tower di Senayan, Jakarta. Suasana berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan melibatkan mahasiswa dan sivitas akademik. Momentum ini simbol perjalanan panjang IMDE sebagai institut pendidikan yang terus berkembang di era digital. Saya Seva dan Rido melaporkan langsung dari SCTV Tower, Senayan, Jakarta. Lanjut pemirsa, demikian rangkaian program berita Buletin IMDE hari ini. Kita berjumpa kembali esok hari dalam waktu yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Putri dan saya Naren. Salam sehat dan sukses selalu.